Kenapa sih setiap kali ada tren investasi baru, dari saham, properti, sampai kripto, yang kaya raya selalu orang yang itu-itu saja? Kenapa mayoritas dari kita, para investor receh, selalu kebagian sisa atau bahkan bangkrut? Hehehe, ini bukan kebetulan. Ini bukan karena kamu kurang hoki. Dan ini yang paling penting, bukan karena kamu bodoh. Dompet kita selalu KO karena ada sebuah sistem yang dirancang secara profesional dan manipulatif untuk memindahkan uang dari saku kita ke saku mereka. Kita bicara soal influencer kripto tukang tipu. Mereka bukan sekedar memberi rekomendasi yang salah, mereka sedang melakukan operasi besar-besaran. Dan video ini akan membongkar rahasia di balik layar mereka. Selamat datang di Mau Cuan Dong, tempat kita bedah kenapa dompet kita selalu boncas. Rahasia pertama para manipulator ini adalah mereka harus membeli legitimasi mereka. Mereka tahu bahwa di Indonesia yang paling menjual itu bukan fundamental, tapi lifestyle. Mereka menciptakan persona sultan yang sukses dalam semalam. Mobil mewah, jam tangan ratusan juta, dan private jet. Kita melihat ini dan berpikir, dia pasti punya rahasia, saya harus ikut. Tapi coba kita balik logikanya. Dari mana uang untuk membeli semua kemewahan itu? Itu adalah biaya marketing mereka. Anggaplah seperti ini. Mereka menghabiskan 10 miliar rupiah untuk membeli mobil sport, menyewa villa di Bali, dan membuat video-video yang estetik. Tujuannya bukan pamer, tujuannya adalah memancing. Mereka berinvestasi 10 miliar rupiah agar audiens yang terhipnotis mau menyerahkan 100 miliar rupiah. Mereka juga sangat pintar memainkan kartu emosi. Mereka tahu kita lelah dengan gaji UMR yang naik sedikit demi sedikit. Mereka menawarkan jalan pintas, janji bebas finansial dalam 6 bulan. Begitu kita percaya pada ilusi mereka, kita masuk ke fase kedua, operasi pemindahan uang. Ini adalah bagian teknis yang paling penting. Bagaimana mereka benar-benar menarik uang kita? Jawabannya adalah pump and dump, atau dalam bahasa kerennya front running, yang memanfaatkan apa yang disebut exit liquidity. Mari kita gunakan analogi sederhana, kolam ikan dan penjual jaring. Influencer kripto ini adalah si penjual jaring yang juga merupakan pemilik kolam. Fase persiapan. Si influencer dan kroninya diam-diam membeli sejumlah besar koin dengan market cap kecil. Biasanya koin-koin baru yang tidak jelas fundamentalnya, atau yang kita sebut shitcoin. Karena market cap-nya kecil, harga koin itu gampang sekali naik, bahkan hanya dengan sedikit uang. 2. Fase pompa. Influencer ini mulai memposting, "Guys, ini ada koin rahasia yang akan to the moon. Aku sudah beli loh." Mereka memompa hype ini setiap hari. Apa yang terjadi? Jutaan audiens mereka terhipnotis dan berbondong-bondong ikut membeli. Fase eksekusi. Disinilah letak kuncinya. Ketika kita sebagai audiens ramai-ramai membeli, permintaan koin itu meroket. Harga melonjak gila-gilaan, mungkin 100% atau bahkan 1000%. Influencer ini tahu koin sudah mencapai puncaknya karena semua orang sudah masuk. Pada detik kita sebagai investor retail baru merasa aman dan yakin untuk untung, si influencer dan kroninya langsung menjual semua koin yang mereka beli di awal, tapi di harga yang sudah sangat tinggi. Kita, para audiens, adalah exit liquidity mereka. Uang yang kita gunakan untuk membeli koin di harga puncak adalah uang yang mereka pakai untuk keluar dari investasi mereka. Mereka untung 1000%, sementara kita kini memegang koin yang harganya langsung anjlok 90% dalam hitungan menit, karena likuiditasnya sudah dicabut. Inilah yang terjadi saat sebuah proyek mengalami rug pull, seperti si penjual jaring menarik seluruh ikannya, meninggalkan kolam kering. Lalu kenapa kita selalu terjebak? Ini karena mereka sangat mahir mengeksploitasi bias kognitif yang disebut FOMO dan aversi kerugian. Coba bayangkan, Anda berada di Las Vegas, di depan mesin slot. Setiap kali Anda kalah, Anda merasa kecewa. Tapi tiba-tiba ada orang di sebelah Anda menang besar.
Suara koin berjatuhan itu adalah suara yang paling adiktif. Para influencer ini adalah orang yang selalu memamerkan kemenangan besar di sebelah kita. Mereka tidak pernah memamerkan kerugian, tapi hanya menampilkan testimoni dan screenshot keuntungan palsu. Suara kemenangan ini memicu dopamin di otak kita. Kita merasa, saya tidak boleh melewatkan kesempatan kaya raya ini. Aversi kerugian bekerja seperti ini. Kita tidak takut kehilangan uang yang sudah kita pegang, tapi kita sangat takut kehilangan potensi uang yang bisa kita dapatkan. Kita berpikir, lebih baik saya rugi kecil karena koinnya turun, daripada saya tidak ikut sama sekali dan koinnya terbang 1000%. Ironisnya, saat koin mulai anjlok, influencer ini akan mengatakan, santai, ini koreksi wajar, hold. Kita yang sudah terlanjur membeli di pucuk, malah tambah uang demi menutupi kerugian. Kita menjadi korban sempurna dari siklus manipulasi. Harapan, ketamakan, kerugian, penyesalan. Lantas, bagaimana cara kita melindungi dompet kita dari predator digital ini? Kita harus mengubah pola pikir dari sekadar do your own research menjadi due diligence, investigasi mendalam yang dilakukan secara profesional. Ini dia 3 aturan due diligence yang wajib Anda pegang. 1. Periksa tokenomics dan kepemilikan. Investigasi koin yang mereka rekomendasikan. Di dunia blockchain, semua transaksi dan kepemilikan bisa dilacak. Siapa pemilik alamat dompet terbesar? Jika satu atau segelintir alamat dompet menguasai lebih dari 50% total supply koin, itu adalah bendera merah paling besar. Ini artinya, sang pendiri atau influencer bisa menjual semua koin mereka kapan saja dan membuat harga menjadi 0. 2. Anonimitas pendiri. Apakah proyek ini memiliki tim yang transparan? Apakah wajah dan nama pendirinya jelas? Jika sebuah proyek menjanjikan keuntungan gila-gilaan, tapi timnya bersembunyi di balik nama samaran, kabur adalah satu-satunya pilihan. Proyek yang serius dan legal tidak akan takut menunjukkan wajah mereka, karena mereka membangun sesuatu untuk jangka panjang. Utility versus hype. Apa kegunaan nyata koin ini? Apakah dia memecahkan masalah? Atau apakah satu-satunya alasan koin ini ada adalah karena hype dan janji harga yang naik? Jika jawabannya hanya harganya akan naik, maka itu bukan investasi. Itu adalah skema Ponzi yang berkedok teknologi. Investasi sejati didorong oleh kegunaan, bukan hanya spekulasi. Intinya, setiap kali Anda melihat seseorang memamerkan kekayaan instan di depan Anda, tanyakan pada diri sendiri, apakah dia sedang mencoba membuat saya menjadi exit liquidity berikutnya ya? Dompet kita selalu KO, bukan karena kita tidak berani mengambil resiko, tapi karena kita terlalu berani mengambil resiko yang kita tidak pahami. Influencer tukang tipu ini bukan investor, mereka adalah broker yang menjual mimpi. Mereka menghasilkan uang dari biaya transfer, dari skema pump and dump, dan dari manipulasi psikologis. Kekayaan sejati di dunia bisnis dan investasi tidak pernah datang dari jalan pintas. Ia datang dari kesabaran, pemahaman yang mendalam, dan due diligence yang disiplin. Jika Anda ingin berhenti menjadi kolam ikan dan mulai menjadi penjual jaring, membangun kekayaan dengan cara yang cerdas dan terstruktur, maka Anda harus mulai berhenti mencari rahasia instan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa, dukung channel Mau Cuan Dong untuk terus membongkar rahasia di dunia bisnis dan keuangan. Klik like dan subscribe agar kita bisa sama-sama membangun dompet yang kuat. Salam cuan!